Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alfianingsi dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi komparatif jaringan maya. Untuk pengertian jaringan maya sendiri adalah jaringan maya atau virtual network itu adalah jaringan yang dibangun di atas jaringan fisik untuk menyediakan konektivitas yang aman dan fleksibel. Jenis-jenis jaringan maya sendiri itu ada VPN, VLAN, dan SDN. Nah, VPN sendiri atau Virtual Private Network itu menciptakan koneksi terinskripsi melalui internet untuk akses jarak jauh yang aman. Nah, untuk jarak jauh ini bagus menggunakan jenis jaringan maya yaitu VPN. Nah, untuk VLAN ini atau Virtual Local Area Network ini memisahkan jaringan fisik ke dalam beberapa jaringan virtual untuk keamanan yang lebih baik. Nah, untuk keamanan yang lebih baik itu menggunakan jaringan maya yang berupa VLAN ini. Nah, untuk SDN sendiri atau Software Definite Networking itu menggunakan perangkat lunak untuk mengelola jaringan, memisahkan kontrol dari perangkat keras. Nah, untuk memisahkan kontrol dari perangkat keras sendiri itu menggunakan SDN atau Software Definite Networking. Berikut adalah perbandingan jaringan maya. Nah, untuk VPN sendiri itu ideal untuk mengamankan koneksi internet dan akses jarak jauh, terutama bagi karyawan remote. Nah, ini VPN ini cocok untuk karyawan yang kayak perusahaannya itu jauh, terus rumah dianya juga jauh mungkin ya. Jadi cocok menggunakan jaringan maya VPN ini. Dan dari segi keamanan itu VPN itu menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan publik, membuatnya sulit diintersepsi. Jadi aman ya untuk pengguna VPN. Dari segi fleksibilitasnya ini, VPN dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Kalau nggak ada koneksi internet nggak bakal nyambung, sehingga cocok untuk karyawan yang bekerja jarak jauh, atau pengguna yang membutuhkan keamanan ekstra dari jaringan WiFi publik. Untuk VLAN ini bermanfaat bagi organisasi yang ingin memisahkan jaringan internal agar lebih aman dan terstruktur. Biasanya jaringan maya VLAN ini digunakan oleh perusahaan kayak bank, dan kalau di sekitaran kampus mungkin ya ada bendahara, BM gitu, ataupun akademik. Untuk keamanannya sendiri itu dengan memisahkan jaringan internal ke dalam beberapa VLAN, data dan perangkat di jaringan tersebut lebih terlindungi dari akses tidak sah dan departemen lain. Jadi aman untuk menggunakan VLAN. Nah, fleksibilitasnya sendiri itu VLAN itu terbatas pada jaringan lokal, dan perangkat yang terhubung ke VLAN ini harus berada dalam jaringan fisik yang sama. Jadi nggak bisa jarak jauh, harus berdekatan. Ya, contoh penggunanya itu perusahaan yang ingin memisahkan jaringan internal menjadi beberapa segmen seperti untuk Departemen HR, Keuangan, dan IT untuk keamanan dan manajemen yang lebih baik. SDN sendiri itu atau Software Defined Networking itu paling cocok untuk perusahaan besar dengan kebutuhan pengelolaan jaringan yang kompleks karena memungkinkan kontrol yang sangat fleksibel. Nah, untuk keamanan sendiri, SDN itu memungkinkan kebijakan keamanan diterapkan secara otomatis dan dinamis di seluruh jaringan, membuatnya sangat aman dan mudah diatur sesuai perubahan kebutuhan. Fleksibilitasnya itu sangat tinggi karena konfigurasi jaringan dapat disesuaikan secara instan melalui perangkat lunak, cocok untuk jaringan besar dan kompleks seperti data center. Contoh penggunanya itu digunakan dalam data center besar atau penyedia layanan cloud yang membutuhkan pengaturan jaringan yang fleksibel dan otomatis. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, VPN itu kelebihannya aman dan fleksibel, cocok untuk akses jarak jauh. Nah, adapun kelebihan lain itu VPN itu dari privasinya itu menginskripsi data yang dikirim ke internet sehingga sulit dibaca secara langsung. Nah, untuk
Untuk VPN untuk kelebihan VPN yang lain itu menyembunyikan lokasi pengguna saat mengakses internet, memungkinkan pengguna untuk mengakses internet melalui jaringan kantor dari mana saja. Nah, VPN ini memungkinkan pengguna untuk melewati pembatasan geografi. Kekurangannya itu mungkin dari koneksi internet yang lambat atau ketergantungan pada penyediaan, dan biayanya itu VPN itu berbayar. Risiko keamanannya itu jika digunakan secara tidak tepat, VPN dapat meningkatkan risiko serangan siber atau dihack gitu. Batasan penggunanya itu beberapa VPN gratis memiliki batas pengguna sehingga dapat membuat akses internet tidak stabil. Nah, untuk keamanan VPN dipengaruhi faktor lain itu keamanan VPN dapat dipengaruhi oleh batasan hukum dan teknologi di negara tempat server VPN berada. Untuk kelebihan dan kekurangan FILIN sendiri itu kelebihannya baik untuk manajemen jaringan internal. Adapun kelebihan yang lain itu memungkinkan penggunaan untuk mencapai stabilitas keamanan dan kemudahan manajemen jaringan komputer. Dan untuk kekurangannya itu terbatas pada jaringan lokal. Seluruh VLAN akan terkena dampak jika jaringan utama bermasalah. Artinya itu jika jaringan utama bermasalah, maka semua VLAN yang menggunakan jaringan VLAN itu akan terkena dampaknya. Data yang dikirim secara broadcast terkirim ke semua VLAN, maka itu data tersebut akan terkirim ke semua VLAN. Nah, menurunkan kinerja DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Adapun kelebihan dan kekurangan SDN itu, kelebihannya itu fleksibilitas tinggi, cocok untuk data center. Nah, kelebihan lainnya itu pemantauan dan analisis jaringan lebih mendalam. Terus penerapan kebijakan keamanan secara sentral, terus implementasi ketersediaan dan redundansi lebih mudah. Adapun kekurangannya itu memerlukan investasi tinggi ataupun penggunaan pengontrol terpusat dapat menjadi titik rawan bagi penjahat dunia maya. Jarak yang terlalu jauh antara pengontrol dan perangkat jaringan dapat menyebabkan penundaan propagasi. Itu adalah kekurangan dari SDN sendiri. Adapun studi kasusnya itu contoh VPN itu perusahaan dengan banyak karyawan remote menggunakan VPN untuk keamanan. Banyak perusahaan itu menggunakan VPN itu untuk pengamanan data-data perusahaannya. Untuk VLAN sendiri itu organisasi memisahkan departemen HR, keuangan dalam jaringan yang berbeda. Nah, seperti tadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan jaringan maya VLAN ini seperti IT, perusahaan keuangan ataupun bank gitu. Karena untuk memisahkan departemen HR keuangan. Untuk SDN sendiri, data center besar yang membutuhkan fleksibilitas pengelolaan jaringan. Biasanya SDN ini yang menggunakannya itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Kesimpulannya sendiri itu setiap jenis jaringan maya itu memiliki fungsi dan pemanfaatannya yang unik. Nah, pemanfaatan jaringan maya ini yang fleksibilitas itu setiap jaringan maya, VPN, VLAN, dan SDN ini memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri masing-masing yang menjadikannya ideal untuk situasi tertentu. VPN itu cocok untuk menghubungkan jarak jauh gitu dengan keamanan yang tinggi, atau VLAN itu berguna untuk segmentasi jaringan internal, sedangkan SDN ini sangat sesuai untuk kebutuhan pengelolaan jaringan skala besar yang dinamis. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.